Selain banyak panen tebu telur, kami juga menemukan sarang jamur di tengah ladang kami guys. Dan ya, sepertinya keberuntungan lagi berpihak kepada kami kali ini. Setelah dibuat sedikit bersedih karena aku menemukan tanaman kencur kami yang pada layu daunnya, kemudian aku dibikin bersemangat lagi karena menemukan banyak sekali tebu telur kami yang bisa dipanen. Kemudian sama ceritanya pertarungan kita dengan si daun kencur akibat musim kemarau yang lumayan sudah berlangsung lama, sekitar 1 bulanan lebih. Akhirnya sayuran di ladang kami itu banyak sekali yang sudah mengering dan layu, bahkan ada yang sudah mati guys karena kekeringan. Dan ada satu hal lagi yang bikin aku semakin bersemangat, yaitu kami menemukan sarang jamur guys. Padahal biasanya jamur-jamur itu tumbuh pada musim hujan, tapi kali ini agak berbeda, jamur-jamurnya bisa tumbuh banyak banget padahal sekarang lagi musim kemarau. Dan ini aku bilang hoki sih guys. Dan untuk jenis yang aku dapat kali ini kami bilang biasanya namanya kulat putih atau juga kulat kaimo. Ini jenis jamur batang atau kami bilang biasa kulat kayu. Mereka tumbuh di batang pohon yang sudah lapuk, dan ini banyak sekali juga kulat-kulatnya yang sudah mengering karena teriknya panas matahari. Harusnya tadi ketika mengambilnya itu pada saat pagi, pasti kulat-kulat ini masih terlihat segar dan tidak mengering seperti ini. Tapi tidak apa-apa guys, ternyata setelah aku telusuri dari batangnya sampai ke tunggul batang yang sudah lapuk, ternyata aku menemukan di tunggul kayunya yang sudah lapuk banyak sekali jamur-jamurnya yang masih segar. Ini nih yang paling bikin betah kalau kita lagi ke ladang. Biarpun panas hujan terik ya pasti dihadapi guys, apalagi kita dapat harta karun seperti ini. Rasa capek kita terbayarkan. Apalagi tidak hanya satu jenis sayuran yang kita dapat, tetapi lebih dari itu guys. Oh ya, apakah ada yang tahu kalau jamur-jamur ini juga bisa dibikin pekasam atau bisa difermentasi? Dan untuk rasa hasil fermentasinya juga lumayan enak loh guys. Next time kalau aku dapat lebih banyak dari ini, aku bakal bikin pekasamnya dan aku bakal spill sama kalian guys. Dan untuk jenis jamurnya, apakah ini bisa bikin mabuk atau tidak? Yang aku ambil ini tidak ya guys, karena kita udah biasa makan jamur ini. Dan aku juga sering kali mendapatkan komentar seperti ini, Kak, ciri-ciri jamur yang tidak punya racun itu seperti apa? Jujur guys, dan maaf sekali aku juga tidak bisa jawab pertanyaan kalian yang ini, karena setiap jenis jamur yang aku ambil juga itu-itu aja, yang memang sudah kita konsumsi dari sejak kecil aja guys. Dan satu juga yang sering aku dengar, katanya kalau kulat batang itu nggak boleh dicampur dengan kulat yang hidupnya di tanah. Ya banyak yang bilang ada petuahnya sendiri. Dan untuk kulat kaimo ini biasanya aku sering masak bening atau enggak aku campur-campur dengan sayuran yang lainnya. Biasa juga dibilang masak rebus atau masak cemplang-cemplung. Masakan ini salah satu masakan kesukaan satu keluarga aku guys. Nah ini kami udah dapat banyak banget kulat-kulatnya guys, sampai-sampai ponakan aku itu juga nggak mau kalah. Dan hasil petikannya juga lumayan banyak. Dan sepertinya kulat-kulatnya udah habis kita petik semua, dan lanjut ini kita mau panen cabai lagi. Dan untuk percabayan kita juga buahnya sudah tidak terlalu lebat seperti kita panen di awal. Dan penyebabnya juga salah satu karena kemarau guys. Tapi kalau udah musim hujan kembali nanti juga